10, 11, 20, 12, 08. Saya Fidela Romya Putri Pramana dengan NIM 25 10 11 200174. Saya Budama dengan NIM 25 10 11 200175. Saya Dede Arya Prasetya dengan NIM 25 10 11 200175. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil dalam data tunggal dan data kelompok. Selamat menyaksikan semuanya. Pada video ini, kita akan membahas materi tentang ukuran letak, yaitu kuartil, desil, dan persentil pada data kelompok. Pada pertemuan sebelumnya, sudah dibahas ukuran letak pada data tunggal. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas ukuran letak pada data kelompok, yaitu data yang sudah disusun dalam distribusi frekuensi. Kuartil data kelompok. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Untuk data kelompok, kita menggunakan rumus kuartil, yaitu kuartil sama dengan tepi bawah kelas ditambah I per 4 atau dibagi 4 dikali N atau banyak data dikurang FKQ atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yang sedang dihitung dibagi FK atau frekuensi kelas dan dikali CI atau panjang kelas interval. Selanjutnya yaitu desil data kelompok. Desil adalah ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Cara menghitungnya juga hampir sama ya dengan cara menghitung kuartil. Bedanya di desil itu dibagi 10, karena kuartil itu sebelumnya dibagi 4, untuk desil dibagi 10. Selanjutnya yaitu persentil data kelompok. Persentil adalah ukuran yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Cara menghitungnya juga hampir sama dengan kuartil dan desil. Bedanya, untuk persentil, datanya itu dibagi menjadi 100. Nah, untuk lebih memahami materi ini, disediakan latihan soal. Kita coba untuk mengerjakan 2 latihan soal ini ya. Saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu evaluasi UTS mata kuliah statistik dari 80 orang mahasiswa diperoleh data yang disajikan dalam tabel berikut ini. Untuk interval pasangannya berikut ini, lalu frekuensinya berikut ini, dan jumlah frekuensinya ada 62. Lalu soalnya berdasarkan data tersebut tentukan nilai dari A kuartil 1, B desil 3 atau D3, C kuartil 30 atau P 30. Untuk mengerjakan soal ini diperlukannya tabel pembantu, yaitu frekuensi kumulatif dan tepi bawah kelas. Untuk mencari frekuensi kumulatifnya yang pertama 0, lalu 4, lalu ditambah 7 jadi 11 dan seterusnya. Untuk menghitung tepi bawah kelas, yaitu tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Tepi bawah kelasnya adalah 41 dikurangi 0,5 jadi 40,5 dan seterusnya. Lalu kita mengerjakan soal nomor 1, kuartil 1 atau Q1. Lalu cara menghitung kuartil 1 yaitu 1/4 dikali N. Lalu kita masukkan N-nya yaitu 62, didapatkan dari total frekuensi. Lalu 62 dibagi 4 ditemukanlah 15,5, yang dimana 15,5 itu masuk ke kelas 61 sampai 70. Tepi bawah kelasnya yaitu 60,5, frekuensi kumulatifnya 11, frekuensi kelasnya 15, intervalnya 10. Lalu untuk rumusnya Q1 sama dengan tepi bawah kelas ditambah 1/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas dikali interval. Lalu kita masukkan rumusnya tadi. Q1 sama dengan 60,5 ditambah 15,5 dikurangi 11 dibagi 15 dikali 10. 15,5 dikurangi 11 yaitu 4,5, lalu dikali 10 dibagi 15 bukan 3. 60,5 ditambah 3 sama dengan 63,5. Tadinya kita menghitung soal B yaitu desil 3 atau D3. Untuk menghitung D3, I harus bukan N, lalu I-nya yaitu 3, terus N-nya yaitu 62 dibagi 10.
3 dikali 62 sama dengan 186 dibagi 10, yaitu hasilnya 18,6. Jadi data 18,6 masuk ke kelas 61 sampai 70. Lalu tepi bawah kelasnya masih menggunakan yang soal pertama tadi, sama ini rumus untuk desilnya, yaitu tepi bawah kelas ditambah I dibagi 10 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas dikali interval. Lalu kita masukkan rumus 60,5 ditambah 18,6 dikurangi 11 dibagi 15 dikali 10. Lalu 18,6 dikurangi 11 yaitu 7,6. Lalu 7,6 dikali 10 yaitu 76 dibagi 15 yaitu hasilnya 5,06. Lalu kita tambahkan dengan TBK-nya yaitu 60,5 ditambah 5,06 hasilnya 65,56. Ini masuk ke soal nomor 3 itu persentil 30 atau P30. Untuk menghitung P30 I dibagi 100 dikali N. Kita masukkan I-nya yaitu 30, masukkan juga N-nya yaitu 62 dibagi 100. 30 dikali 62 itu 1860 lalu dibagi 100 hasilnya 18,6. Data tersebut masuk ke kelas 61 sampai 70. PBK dan lain-lainnya masih sama, lalu langsung ke rumusnya saja. Pada rumusnya hampir sama seperti desil, tetapi yang diganti hanya bagi 100. Oke, kita langsung menghitung P30 sama dengan 60,5 ditambah 18,6 dikurangi 11 dibagi 15 dikali 10. Lalu 18,6 dikurangi 11 yaitu hasilnya 7,6 dikali 10 hasilnya 76 dibagi 15 hasilnya 5,06. Lalu tambahkan TBK-nya yaitu 60,5 dan hasilnya 65,56. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu jika diketahui data adalah kelas intervalnya sebagai berikut dan frekuensinya sebagai berikut. Dari data di atas, tentukanlah nilai dari A kuartil 2 atau I2, B desil 4 atau D4, C persentil 77 atau P77. Untuk mengerjakan soal ini diperlukan tabel pembantu. Sebelumnya saya sudah membuat tabel pembantu yaitu tepi kelas bawah dan frekuensi kumulatif kurang dari. Cara menghitung tepi kelas bawah yaitu tepi kelas bawah 51 dikurang 0,5 hasilnya 50,5 dan seterusnya. Lalu kita menghitung frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu 0 di sini dan 6 kita taruh di sini. Lalu 6 ditambah 8 yaitu 14 ditambah 16 yaitu 30 ditambah 12 42 ditambah 8 50. Jika sudah dihitung semua, selanjutnya kita bisa mengerjakan soal-soal ini. Pertama kita akan mengerjakan kuartilnya. Seperti ini I2 sama dengan I per 4 N sama dengan I-nya itu ini dari I2-nya taruh di sini 2 per 4 N itu dari jumlah datanya yang ini dan jadi 50 jadi 2 dikali 50 itu 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi bisa disimpulkan kalau I2 terletak pada data 25 yaitu dalam kelas 71 sampai 80. Kita lihat kembali kelas 71 sampai 80 seperti di sini ya berarti ya di kelas 3. Kita nah, selanjutnya karena sudah ada kelasnya kita cari dari kalian. Kalau tahu di bawah kelasnya itu di sini 70,5. Kita taruh di sini. C-nya itu panjang kelasnya. Ini dari 71 itu 10 ya. Lalu frekuensi kumulatifnya 14 di sini. Dan N-nya itu 16 ini frekuensinya 16 ya. Selanjutnya, jika sudah ketemu semuanya, kita masukkan ke dalam rumus kuartil. Rumus kuartil itu kuartil TBK ditambah I per 4N dikurang FKQ dibagi FQ dikali C. Kita masukin semuanya ya. 70,5 ditambah 2 per 4 dikali 50 dikurang 14 dibagi 16 dikali 10. Kita kerjakan 70
70,5 ditambah ini kita kerjakan dalam kurung dulu. 2 kali 50, 100 dibagi 4 itu 25, kurang 14 dibagi 16 dikali 10. Kita kurang dulu di sini ya, jadinya 25 kurang 14 itu 11 dibagi 16 dikali 10. 11 kali 10 itu 110 dibagi 16 hasilnya 6,875. Selanjutnya kita tambah dengan di bawah kelasnya yaitu 70,5 ditambah 6,875 sama dengan 77,375. Ini hasilnya ya untuk Q2. Selanjutnya D kita akan menghitung desil 4 yaitu D4 sama dengan I per 10 K sama dengan 4 ini itu dari sini ya nanti ya dari mana 4 per 10 dikali 50 sama dengan 4 kali 50 itu 200 dibagi 10 sama dengan 20. Jadi bisa disimpulkan D4 itu terletak pada data 20 atau dalam kelas 71 sampai 80. Kita lihat lagi di tabelnya. Kelas 71 sampai 80 yang ini berarti ya. Selanjutnya kita masukkan. Jika sudah ditemukan semuanya, kita masukkan ke dalam rumus desilnya. Desil itu TBK ditambah I per 10 K kurang FKQ dibagi FQ dikali CQ. TBK-nya itu 70,5 ditambah 4 per 10 dikali 50 dikurang 14 dibagi 16 dikali 10. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. 4 dikali 50 itu 200 dibagi 10 yaitu 20 dikurang 14 dibagi 16 dikali 10. Lalu kita turun ke bawah 70,5 ditambah 20 kurang 14 itu 6 dikali 10 60 dibagi 16 hasilnya itu 3,75. Jadi kita tambahin ya 70,5 ditambah 3,75 sama dengan 74,25. Jadi ini hasil akhir dari desil 4. Selanjutnya kita akan menghitung yang bagian C yaitu persentil P77 sama dengan I per 100 kali N sama dengan I-nya itu 77 dibagi 100 dikali 50 dan hasilnya itu 38,5. Jadi bisa disimpulkan kalau P77 terletak pada data 38,5 yaitu masuk ke dalam kelas 81,90. Kita cek dulu ke tabelnya. Kelas 81 sampai 90 itu berarti yang ini. Kita sudah ketemu semuanya. Kita masukkan ke dalam rumus persentil yaitu TBK ditambah I per 100 dikali N dikurang FKP dibagi NP dikali CI. TBK-nya yaitu 80,5 ditambah 77 per 100 dikali 50 dikurang 30 dibagi 12 dikali 10. Kita hitung dulu di dalam kurung yaitu 77 kali 50 dibagi 100 itu hasilnya 38,5 dikurang 30 dibagi 12 dikali 10. Selanjutnya 80,5 ditambah dari 38,5 dikurang 30 hasilnya itu 8,5 dikali 10. 8,5 dikali 10 itu 85. 85 dibagi 12 hasilnya itu 7,083. Sekarang tinggal kita tambahin 80,5 ditambah 7,083 hasilnya itu 87,58. Jadi ini hasil dari persentil 77 atau P77.